Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Agus Hoki. Nama saya Nadia Patricia dari BM120 dengan NIM 2061201020. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya untuk pelajaran manajemen keuangan yang kedua dengan judul Analisa Rasio Keuangan PT S Hardware Indonesia Tbk atau ACES. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya berdoa agar presentasi ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Baik, sudah selesai. Seperti yang kita ketahui, S Hardware ini sudah sangat terkenal di mancanegara, bahkan di Indonesia sekalipun sudah banyak sekali S Hardware bertebaran di mall-mall. Seperti salah satunya di Pekanbaru, yaitu di Mall Living World, ada S Hardware Indonesia. Di sana mereka menjual banyak produk rumah tangga dan produk gaya hidup. Nah, seperti yang kita ketahui juga, produk-produk mereka itu cukup berkualitas dan tergolong modern. Nah, untuk mengetahui selanjutnya, saya akan memulai dengan sejarah singkat dari PT S Hardware Indonesia Tbk ini. Yang pertama, sejarahnya itu dimulai dari tanggal 3 Februari 1995. PT ini didirikan oleh PT Kawan Lama Home Center, dan pada tanggal 28 Oktober 1997, nama PT Kawan Lama Home Center ini diubah menjadi S Indo Retail Perkakas. Nah, berkembang hingga pada tanggal 28 Agustus 2001, nama dari S Indo Retail Perkakas ini diubah menjadi PT S Hardware Indonesia. Dan pada tanggal 6 November 2007, saham dari PT S Hardware Indonesia ini tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian ini adalah kapitalisasi pasar tanggal 21 Oktober 2021. Seperti yang kita lihat, ini tuh berwarna hijau, di mana artinya ini adalah aman. Nah, kita juga bisa melihat dari grafik ini, terjadinya peningkatan hingga di harga saham per lembarnya itu yang beredar sebesar Rp1.455, yang di mana saham ini telah meningkat 0,69% dengan market cap 24,91 triliun. Kemudian, ini adalah struktur kepemilikan atau ownership structure dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Ini per tanggal 31 Desember 2020, di mana saham terbesar ini jatuh kepada PT Kawan Lama Sejahtera dengan 59,97%, kemudian ada 40,03% yaitu publik, dan ada 0% yang dimiliki oleh Kunchoro Wibowo, di mana Bapak ini adalah merupakan pendiri dari PT Kawan Lama Sejahtera. Nah, jumlah lembar sahamnya itu ada sekitar 10.284.900.000 untuk PT Kawan Lama Sejahtera. Kemudian untuk publik ada 6.864.694.700 lembar. Itu untuk publik yang dibagi-bagi lagi dengan individu lokal, individu asing, institusi lokal, dan institusi asing. Yang individu lokal ada 1,03%, individu asing ada 0%, kemudian institusi lokal ada 5,38%, dan yang terakhir ada institusi asing sebesar 33,62%, dan punya Pak Kunchoro Wibowo ini ada sebesar 100.000 lembar. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk di analisa laporan keuangan dari tahun 2016 sampai 2020.
Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dari PTS Hardware Indonesia Tbk. Baik, dari rumus rasio lancar ini, rumus yang digunakan adalah aktiva lancar per atau dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Ini merupakan data yang saya ambil pada tahun 2020, di mana aktiva lancar atau total aset lancarnya ada sekitar 4 triliun 869 miliar 675 juta 556.485 ribu, dan total liabilitas jangka pendeknya ada sekitar 745 miliar 610 juta 776.001 rupiah. Nah, ini kita bagikan yang total aset lancar dengan yang total liabilitas jangka pendek dan menghasilkan 3,01283248 yang kita bulatkan bisa menjadi 3,04. Nah, jadi untuk setiap 1 rupiah hutang dari PTS Hardware ini memiliki 3,04 rupiah aktiva. Dari sudut pandang pemegang saham, rasio lancar terlalu tinggi, kurang baik karena aktiva tidak aktif, seperti itu. Kemudian ini adalah rekapan dari tahun 2016 sampai 2020, di mana kita bisa lihat di sini dia meningkat, kemudian menurun, kemudian stabil. Dan ini masih dalam kata aman ya. Kemudian ada di rasio cepat atau quick ratio. Nah, rasio cepat ini adalah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dan dibagi liabilitas jangka pendek, berarti kurang lebih mirip, namun dikurangi dengan persediaan dari yang rasio lancar tadi. Nah, kita bisa lihat ini total aset lancar sama ya, dan liabilitas jangka pendek, dan di sini ada persediaan sebesar 2 triliun 341 juta 486 ribu, mohon maaf, 2 triliun 341 miliar 486 juta 363.950 rupiah yang dibagikan, kemudian menghasilkan 3,39076299 yang kita bulatkan menjadi 3,39. Berarti untuk setiap 1 rupiah PTS Hardware memiliki 3,39. Ini adalah rekapan dari tahun 2016, 2017 sampai 2020. Ini kita lihat di sini tiba-tiba di 2019 dia meningkat hingga 5, kemudian turun lagi di 2020 di 3,39 tadi. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga ada inventory turnover ratio. Nah, di mana rumus ini kita mengambil sales atau penjualan bersih dari PT ini, PTS Hardware, dibagi dengan inventory atau persediaan. Nah, ini adalah data 2020, di mana penjualan bersihnya sekitar 7 triliun 121 miliar 123 juta 253.101 rupiah. Dan persediaannya ada 2 triliun 341 miliar 486 juta 363.000 dan 1.950 rupiah yang dibagikan dan menghasilkan 3,041283248 yang kita bulatkan menjadi 3,04. Nah, dari sini kita bisa mengetahui semakin tinggi, maka siklus penjualan dan stok yang tinggi, artinya stok itu terus diperbarui. Berarti untuk PTS Hardware ini dia diperbarui sebanyak 3,04 gitu. Selanjutnya ini adalah rekapan dari tahun 2016 sampai 2020, di mana menurut saya ini cukup stabil ya. 33 mungkin di 2018 agak drop, itu di 2,88 dan di 2020 3,041. Nah, ini adalah days sales in inventory, di mana inventory
turnover ratio tadi kita itu 365 hari dibagi dengan inventory turnover ratio. Nah, ini adalah data yang tadi di 365 dibagi menjadi 120,015126. Nah, berarti untuk ini kan 365 adalah 1 tahun. Nah, jadi dalam 1 hari itu ada 120. Ini untuk rekapannya, mohon maaf, ini untuk rekapannya. Di sini kita lihat di 2017 agak menurun, kemudian meningkat lagi di 2018 dan turun, berarti ini grafiknya naik turun gitu. Dan menurut saya ini kurang cukup bagus. Kemudian ini kita masuk di asset turnover ratio. Nah, rumus dari asset turnover ratio ini adalah sales atau penjualan bersih dibagi dengan total aset. Untuk penjualan bersih ini sama ya. Nah, dan di total aset itu berarti adalah aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Itu adalah 7.162.541.131 rupiah. Di mana jika ini dibagikan hasilnya adalah 1,002952.145 atau bisa kita bulatkan dengan 1. Nah, untuk aset turnover ratio ini semakin rendah artinya aset itu tidak digunakan dengan baik untuk meningkatkan penjualan. Jadi rendah-rendah itu belum tentu aman ya di sini karena ini berarti tidak digunakan dengan baik. Nah, apakah ini digunakan dengan baik? Kita lihat nanti di slide berikutnya. Nah, satu ini adalah untuk setiap rupiah yang ada, PTS Hardware bisa melakukan penjualan sebanyak 1 rupiah. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah data aset turnover ratio dari tahun 2016 sampai 2017. Ini turun, di sini naik, dia turun, berarti kita lihat tadi semakin rendah artinya aset tidak digunakan dengan baik. Nah, ini kan semakin rendah ya. Berarti aset di sini belum digunakan dengan baik. Itulah kesimpulannya. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah debt to asset ratio. Nah, di sini rumusnya adalah total liabilitas per total aktiva atau aset. Nah, ini total aset yang aset lancar ditambah aset tidak lancar, nominalnya masih sama karena data 2020, dan liabilitas di sini, liabilitasnya sebesar 1.850.935.623 rupiah. Dan jika dibagikan, hasilnya akan 0,261789913 yang saya bulatkan menjadi 0,26. Nah, artinya 0,26 rupiah liabilitas, ada 1 rupiah aktiva yang membackingnya. Di mana semakin rendah rasio, semakin aman untuk kreditur memberikan hutang untuk bahan atau jasa. Apakah ini cukup rendah? Kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat, dia dari tahun 2016 sampai 2020, di sini dia meningkat, turun, kemudian meningkat, ini tinggi. Nah, apakah ini termasuk aman? Menurut saya, ini kurang aman. Kenapa? Karena dia semakin meningkat, seperti itu. Karena di sini, kita tuh kalau bisa semakin rendah. Nah, tapi di rasio ini dia semakin meningkat. Apakah itu aman untuk kreditur memberikan hutang atau jasa? Menurut saya, belum aman atau tidak aman. Baik, saya lanjutkan. Di debt to equity ratio, nah rumusnya adalah total liabilitas atau total ekuitas, atau per total ekuitas, di mana liabilitasnya itu sama seperti yang tadi dan total ekuitasnya, mohon maaf, ada 5.411.605.508 rupiah
yang dibagikan akan menghasilkan 0,354627928 yang saya bulatkan menjadi 0,35. Nah, di sini artinya PTS Hardware Indonesia Tbk mempunyai 0,35 rupiah hutang untuk setiap ekuitasnya. Saya lanjutkan. Nah, di sini adalah tahun 2016 sampai 2020. Kita lihat di sini dia meningkat terus turun, di sini tiba-tiba dia meningkat dan meningkat. Apakah aman? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah return on asset atau ROA, bisa kita singkat. Di sini ROA itu adalah laba bersih atau yang bisa kita lihat sebagai laba tahun berjalan dibagi dengan total aktiva. Di sini kita lihat laba tahun berjalannya. Nah, selama 1 tahun yaitu 2020 itu labanya adalah 734.708.600 rupiah dengan total aset masih sama seperti yang tadi. Nah, itu labanya kita per dengan semua aset yang menghasilkan 0,10322972225 saya kalikan dengan 100% yang hasilnya 10,32 yang berarti untuk setiap 100 rupiah yang ada PTS Hardware Indonesia Tbk mendapatkan laba sebesar 10,32 rupiah. Ini adalah rekapan dari tahun 2016 sampai 2020. Sayangnya di sini sangat mengalami penurunan ya untuk labanya, mungkin karena efek pandemi. Tapi efek pandemi ini di 2020, di 2019, 2018 juga sudah menurun. Mungkin karena banyaknya pesaing, mungkin. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah return on equity yang merupakan analisa rasio keuangan yang terakhir atau kita sebut ROE. Nah, ROE ini adalah laba bersih atau laba tahun berjalan yang sama dengan tadi. Ini laba tahun 2020 per total ekuitas ini. Atau pemilik saham ya. Jadi, kita lihat ini ekuitasnya ada 5.411.411.505.508 rupiah. Jika dibagikan hasilnya akan 0,139837865, saya kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 13,98%. Yang artinya untuk setiap 100 rupiah yang ada PTS memberi, untuk setiap 100 rupiah yang ada, PTS Hardware Indonesia Tbk memberi 13,98 laba. Nah, jadi ini masih untung. Namun kalau jika mengalami kerugian, ini hasilnya bisa di sini labanya itu bisa negatif, bukan laba ya, rugi. Seperti itu. Kita lihat ini adalah rekapannya dari tahun 2016 sampai 2020. Wow, sangat mengalami penurunan. Nah, ini mungkin efek pandemi sih, dari tinggi banget 23 sampai ke 13. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat melalui debt to asset ratio dan debt to equity ratio dari tahun ke tahun, apakah perusahaan ini beresiko? Kita lihat. Baik, ini adalah tabel dari debt to asset ratio dan ini debt to equity ratio. Kita lihat dari sini dia di tahun 2016 0,17, kemudian naik 0,19, turun lagi ke 0,17 dan naik cukup banyak hingga 0,28 dan turun sedikit 0,26. Nah, kita bisa melihat untuk saat ini di debt asset ratio itu tergolong aman karena dia di bawah 1 ya. Dia di bawah 1,5, mohon maaf. Dan kemudian kita lihat di debt to equity ratio ini juga tergolong aman karena dia masih di range yang good ini 0,3 sampai 0,6. Tapi jika kita melihat lagi di sini itu dia grafiknya tergolong selalu naik. Nah, apabila di dalam sudut pandang kreditur ataupun investor,
ini tergolong tidak baik. Karena kenapa? Suatu grafik yang selalu naik, itu membuat para kreditor dan para investor itu ragu. Apakah ini bisa selalu aman? Apakah kita aman memberikan pinjaman kepada mereka? Karena kita tidak tahu beberapa tahun ke depan, apakah ini masih dalam tergolong aman atau mungkin nanti dia di atas 1,5 untuk debt to asset ratio-nya, dan untuk debt equity ratio-nya dia bisa lebih dari 0,6. Nah, jadi semakin rendah rasio, semakin aman untuk kreditur memberikan hutang untuk bahan atau jasanya, dan semakin rendah rasio, kewajiban hutang kecil sehingga menguntungkan investor yang memberikan pinjaman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini adalah nilai intrinsik Gordon Growth Model untuk PTS Hardware Indonesia Tbk. Kita akan mencarinya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencari dividen per saham dari tahun 2020 dan 2016. Karena yang untuk akhir kita akan mengambil 2020 dan untuk yang awal kita akan mengambil 2016. Yang pertama rumusnya itu kita gunakan adalah jumlah dividen yang diberi per jumlah dividen, jumlah saham yang beredar. Kita bisa lihat di sini jumlah saham yang beredar adalah 17.150.000.000 saham. Dan untuk pembayaran dividen tunainya itu ada sekitar 309.286.244.180 rupiah. Dan kita bagikan, maka hasilnya akan menjadi 18,03418 rupiah. Kemudian kita lihat di 2016, rumusnya sama dan sahamnya sama, tetapi pembayaran dividen tunai di tahun 2016 adalah 262.862.462.940 yang dibagikan adalah hasilnya menjadi 15,32726 rupiah. Kemudian kita mencari dari dividen awal dan dividen akhir tadi, yang kita cari adalah compound annual growth rate-nya atau CAGR-nya, di mana rumusnya adalah nilai dividen akhir per nilai dividen awalnya dipangkatkan dengan 1 per jumlah periode dikurangi 1. Nah, kita bisa lihat ini adalah yang 2020 tadi dan 2016. Kenapa 4 jumlah periode? Ya, karena kita bisa lihat dari 2016 ke 2020 itu adalah periode 4 tahun. Nah, maka dari kalkulasi ini hasilnya adalah 0,041. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah rumus dari Gordon Growth Model kita, di mana P atau nilai intrinsiknya sama dengan D0, itu adalah dividen per saham kita yang tadi, yang 2020, dalam kurung 1 tambah G adalah growth, yang CAGR tadi, per R atau return kita, yaitu 20% kurang G atau growth, dan rumusnya kita masukin, di 18,03418 rupiah ini dalam kurung 1 tambah 0,041, di mana ini adalah CAGR kita, per 0,20 atau 20% dikurangi 0,041. Maka hasil dari ini adalah 118,072 rupiah. Nah, bisa kita simpulkan dari sini adalah nilai intrinsik Gordon Growth Model dari PTS Hardware Indonesia adalah 118,072 rupiah. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kiranya manfaat-manfaat dari presentasi ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Agus Hoki.